Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang konsep manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta. Kelompok 8 beranggotakan yang pertama Fatia Zahratul Ramadhani, yang kedua Muhammad Lutfi Al-Hadad, yang ketiga Laili Rahmadani. Silahkan disimak videonya. Yang pertama, konsep manusia. Secara etimologi, kata manusia adalah mens yang artinya sesuatu yang berpikir. Dalam bahasa Yunani berarti anthropos, yang pada mulanya mempunyai arti seorang yang melihat ke atas, tapi kemudian berarti wajah seorang manusia. Manusia disebut juga sebagai istilah yaitu homo dalam bahasa Latin, yaitu sesuatu yang hadir di muka bumi. Secara filsafat, manusia merupakan bagian dari integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat dan esensi manusia. Sebagai bagian dari sistem filsafat yang secara metodis, manusia mempunyai kedudukan yang kurang lebih setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya, seperti etika, kosmologi, epistemologi, filsafat sosial, dan estetika. Menurut Descartes, ia menggambarkan bahwa manusia terbentuk dari bahan yang terpisah, yaitu jiwa dan badan. Descartes juga berpikir bahwa kebebasan manusia dalam beberapa segi sama dengan kebebasan Tuhan. Dalam hal ini, ilmu mantik menyimpulkan manusia adalah hewan yang berpikir, seperti apa yang disimpulkan oleh Darling bahwa manusia adalah hewan yang tukang bertanya. Dengan demikian, hubungan antara tanya dan pikir itu sangat erat sekali, sebagaimana orang yang sedang menikmati keindahan alam yang diciptakan Tuhan, lantaran ia berpikir tentang manusia, dan pada hakikatnya dia sedang bertanya sesuatu. Hanya saja, yang bertanya dan yang ditanya adalah satu, yaitu dirinya sendiri. Aliran filsafat Islam tentang manusia. Aliran filsafat Islam tentang manusia yaitu ada 4 aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran serbazat atau faham materialisme. Aliran serbazat ini mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu adalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Manusia ialah apa yang nampak sebagai wujudnya, terdiri atas zat darah, daging, dan tulang. Aliran yang kedua yaitu aliran serbaruh atau idealisme, bahwa segala hakikat, sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh, juga hakikat manusia adalah ruh. Ruh di sini bisa diartikan juga sebagai jiwa, mental, juga rasio atau akal. Karena itu, jasmani atau tubuh, materi, zat merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan dari dorongan jiwa, atau rohani, spirit, rasio dari manusia. Aliran yang ketiga yaitu ada aliran dualisme. Aliran dualisme ini beranggapan manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Aliran ini melihat realitas semesta sebagai semesta kedua kategori animate dan inanimate, atau makhluk hidup dan benda mati. Demikian pula manusia merupakan kesatuan rohani dan jasmani, yaitu jiwa dan raga. Aliran yang terakhir, aliran keempat, yaitu aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia itu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang dari sisi serbazat, serbaruh, atau dualisme dari kedua aliran itu. Tetapi memandangnya ini dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia. Konsep alam. Ilmu tentang alam adalah ilmu kuantitatif, seperti halnya sains pada umumnya. Seluruh kenyataan dan diterangkan secara materialistik. Selain observasi dan pengamatan, unsur penting dalam fisika adalah analisis dari berbagai pengukuran berdasarkan fisis yang dilakukan dengan proses pemikiran kritis untuk mencapai hasil rasional. Istilah alam semesta di dalam Al-Quran direkam dengan sebutan al-samawat wal-ard wal bainahuma, yaitu langit dan bumi dan segala isinya. Alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan
yang berakal budi dan sebagai penghuni alam semesta selalu tergoda oleh rasa ingin tahunya untuk mencari penjelasan tentang makna dari hal-hal yang diamati. Peran dan kedudukan manusia. Potensi manusia. Yang pertama ada al-bashar. Al-bashar menunjuk kepada aspek realitas manusia sebagai pribadi dan sekaligus sebagai makhluk biologis, atau dipakai untuk menyebut manusia dalam pengertian lahiriahnya, bahwa seluruh manusia dari Bani Adam alaihissalam akan mengalami proses reproduksi seksual dan senantiasa berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan biologisnya, memerlukan ruang dan waktu serta tunduk terhadap hukum alamiahnya, baik yang berupa sunnatullah, hal sosial kemasyarakatan, maupun takdir Allah atau hukum Allah itu sendiri. Semuanya itu merupakan konsekuensi logis dari proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan dan kekuatan kepada manusia sesuai dengan batas kebebasan dan potensi yang dimilikinya untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta sebagai salah satu tugas kekhalifahannya di muka bumi. Yang kedua ada al-nas, al-ins dan al-nas. Kata insan ada yang berasal dari kata anasa, al-uns atau anisa dan nasya. Dari asal kata anasah berarti melihat, mengetahui, dan minta izin. Terlihat bahwa kata insan dikaitkan dengan aspek utama kemanusiaan, yaitu kemampuan menalaran dengan manusia mampu mengamati. Sedangkan kata al-ins dan al-insan, keduanya berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu hamzah, nun, dan sin. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimilikinya mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang unik dan istimewa, sempurna dan memiliki diferensiasi individual antara satu dan lainnya, dan sebagai makhluk dinamis sehingga mampu menyandang predikat khalifah Allah di muka bumi. Kedudukan manusia ada dua. Yang pertama al-abdu atau al-mu'abbid, yaitu sebagai mu'abbid manusia dituntut untuk mampu merefleksikan sifat-sifat Tuhan ke dalam dirinya dan menjadikan sifat itu aktual dalam berbagai tindakannya. Pengupayaan sifat-sifat Tuhan ini ke dalam dirinya merupakan suatu keniscayaan. Yang kedua ada khalifah. Manusia diberi status yang terhormat, yaitu khalifah Allah di muka bumi, lengkap dengan kerangka dan program kerjanya. Secara simbolis, fungsi dan kerangka kerja itu dinyatakan Allah pada proses penciptaan Adam alaihissalam. Untuk menjalankan tugas-tugas yang dimaksud itu agar dapat berjalan dengan lancar, Allah Subhanahu wa taala memberikan seperangkat perlengkapan yang diperlukan manusia. Perlengkapan pertama yaitu berupa tauhid, dengan sinyal elemen selanjutnya berupa penyempurnaan bentuk kejadian dan penghembusan ruh. Oke, selanjutnya yaitu hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Hubungan manusia terhadap alam adalah sebagai pemanfaatan dan bukan sebagai saingan. Tidak seharusnya manusia mengeksploitasi alam. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 29 menerangkan bahwa Ia yang menciptakan bagimu apa yang ada di bumi semuanya. Nah, dalam konsep kemakhlukan ini, manusia memperoleh konsesi dari Yang Maha Penciptanya untuk memperlakukan alam sekitarnya dengan dua cara, yaitu yang pertama al-intifa atau pendaya gunaan, baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun memproduksinya lagi. Yang kedua yaitu al-i'tibar, mengambil pelajaran terhadap fenomena yang terjadi dari hubungan antara manusia dan alam maupun alam dan alam. Nah, setelah kejadian yang pernah terjadi atau yang sedang dan yang akan terjadi tergantung dari amalan manusia itu sendiri. Pengaruh amalan manusia sangat besar karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala
walaupun hanya sebesar zarah bagi di dunia maupun di akhirat. Jadi jika orang itu beramal baik atau beramal soleh, insya Allah dibalasnya dengan yang baik juga sama Allah, yaitu dengan dimasukkannya ke dalam surga. Adapun orang yang beramalnya buruk, itu akan dimasukkan sama Allah ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Yang tadi saya bilang, keadaan yang di alam ini dipengaruhi oleh amal, sedangkan amal dipengaruhi oleh iman. Bila iman kita betul, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Sebaliknya, bila iman kita rusak, maka Allah akan mencabut keberkahan itu. Nah, konsep alam, manusia, dan hubungannya dengan Tuhan merupakan unsur-unsur sentral dalam konstruk filsafat pendidikan Islam. Dalam metafisika Islam, realitas dalam alam dan alam semenjak awal dipandang mempunyai nilai intrinsik yang merupakan manifestasi dari aspek ketuhanan. Karena itu, untuk memahaminya secara utuh dan bukan sepihak, manusia tidak bisa semena-mena bersandar dalam persepsi, indera, dan akalnya saja. Nah, kesimpulannya yaitu hubungan antara manusia dan alam ini sejatinya bersifat afirmatif, dan itu merupakan relasi yang ideal antara keduanya. Manusia sebagai makhluk aktif dan bertanggung jawab harus mampu mengoptimalkan alam raya ini untuk meraih kemakmuran dan kebaikan umat manusia. Hanya saja dalam konteks pembangunan seperti terutama infrastruktur, ekses negatif dari pengejauhantahan makna khalifah ini tidak dapat dihindari, sehingga sedikit banyak relasi yang bersifat negatif antara manusia dan alam pasti terjadi. Untuk itu, dalam mengejauhantahkan makna khalifah dalam pembangunan, perlu dilakukan kajian mendalam terkait ekses negatifnya. Tujuannya agar kerusakan tidak terjadi secara luas dan bisa ditanggulangi dengan menyeimbangkan kembali ekosistem secara berkala dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.